sadari dari ibu ketika dia datang, mau kita praktek nih, ya untuk persalinan, meskipun nanti di kala 1 PT-nya bisa berkali-kali kan, setiap 4 jam sekali, atau jika ada indikasi. Karena di jam masuk ke kala 2, kenapa kita katakan ibu masuk ke kala 2? Karena di sini kita harus mengenali tanda gejala kala 2, yaitu adanya doran, teknis, apa itu doran? Berarti kalau pendekatan di kala praktek atau ujian, nggak begini ya, adanya dorongan meneran, lalu apa nih? Doran, adanya tekanan ancur, gini aja ngomong, tapi nggak dilihat. Bener nggak? Ya. Jadi ibu, gimana ibu mulusnya makin sering, makin Bu Bidan, ibu pengen meneran, aduh saya pengen kayak buang air besar Bu Bidan, jadi bukan mulus lagi. Dia pasti mengatakan mulai pengen ngeden, gitu ya. Kita sambil cek, oh iya kontraksi juga makin kuat. Lalu ada tekanan anus ya, dan vagina. Berarti kan kita lihat, oh iya tekanan vaginanya makin terbuka. Kalau kalian ngaca nih vagina kalian ya lagi nggak dalam keadaan infarto, nutup kan? Ya kalau nanti ada tekanan dari kepala janin dia akan jadi tiba-tiba si bibirnya kan lagi break, ya kan yang biasa jadi orang gitu ya, jadi gede. Lalu perineumnya tampak menonjol, kalian lihat di perineumnya deh. Di perineumnya itu seperti apa namanya, seperti ya gitu ada yang ngedorong ini nih. Jadi kan akan lebih tebal kan, ya. Tadi kan doran, tekmus, lalu di anus itu membuka. Jadi si guratan keriput-keriput itu kelihatan. Bahkan si yang menolongnya itu kelihatan. Kalau si ibunya memang mau sekalian pupuk, nggak masalah kan? Kita harus kuat untuk kondisi kayak gitu ya. Lalu tadi pupa dan sphincter anusnya membuka ya. Doran, tekmus, pujok. Lalu yang kedua adalah menyiapkan pertolongan persalinan. Kalian baca di sini. Pastikan kelengkapan baik itu obat-obat esensial ya yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu ada alat-alat kampusnya ya, lalu juga termasuk di sini nih tata laksana komplikasinya. Ya, komplikasinya pada siapa terutama? Biasanya pada bayi juga ketika lahir misalnya tiba-tiba mengalami asphyxia. Jadi ada tempat tidur yang datar di sana ya. Lalu ada di sana itu ada lampu sorot dengan jarak berapa senti? 60 cm dari permukaan bayi. Ya, diarahkannya ke dada, bukan ke muka bayinya, tapi ke dadanya, dada sama badan. Ya, dengan kuat sebesar 60. Jadi jangan terlalu panas atau panggang bayinya ya. Oke. Lalu untuk ibu yang pastinya kita menggelar kain. Jadi harusnya nanti ini kan tempat bersalin itu sebutnya Carlos bed. Jadi ini nggak kayak gini. Kalau ini kan paramon ya namanya. Kalau Carlos bed itu yang tengahnya ada bolong, ya kan? Terus tidak sependek ini. Kalau pendek begini bidannya pegel nolongnya, ya kan? Jadi hampir setinggi berangkat lah, ya. Hampir setinggi itu dengan permukaan sama kayak gitu, ya karena biar bisa dikeluar kan merah dan tuban. Jadi ada pelak biasanya, ada pelak, jadi itu alasnya. Lalu menyiapkan oksitosin 10 unit, lalu alat suntik steril di dalam 40 set. Karena tadi belum dibuka, jadi saya taruh di luar dulu. Ya. Selanjutnya bidan memakai celana. Lalu setelah memakai celana, kita melepas semua ya. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Lalu masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Nah, jadi tadi pada saat pemeriksaan alat, pengecekan alat nih, sebenarnya itu semuanya udah disiapin yang di sini. Ya. Jadi sebelum pakai APD nih, jadi di persiapan alat itu spray ini kita masukkan. Tadi kan yang memasukkan spray kan ke dalam bak yang steril. Setelah itu tempat sampah ada di bawah bed ya. Setelah itu kita membuka oksitosin. Ya, kita sudah buka. Ini harus ada safety box harusnya. Tahu safety box? Nah, itu buang yang tajam. Ya. Karena ini bagian dari pencegahan infeksi.
Oke, sudah dibuka oksitosinya, terus pakai celemek, lalu melepaskan perhiasan dan mencuci langkah-langkah 7, 1, 2, terus 3, 4, 5, 7 ya. Setelah itu menggunakan sarung tangan pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan darah. Nanti kita pakai sarung tangan dulu nih sebelah ya. Kita pakai sarung tangan sebelah. Ingat kalau seandainya begini yang kita masukin kan bagian dalam ya. Lalu kita isi dulu oksitosinya ke dalam switchnya. Berapa sih? Oksitosin hanya 1. Jadi nanti kalau ujian jangan nyedot oksitosinnya meskipun pura-pura didolin sampai 3 cc. Nanti rasional tidak. Ya, karena kenyataannya hanya 1 cc. Oke, setelah itu masukkan oksitosin sudah. Setelah itu kita memastikan pembukaan lengkap, membersihkan vulva dan vagina. Ini adalah kapas cebok. Jadi sebelum pakai spoon, alat-alat didekatkan ya. Lalu jadi sterilisasi menstrual itu harus terjaga ya. Kita akan melakukan vulva hygiene ya. Oke. Membersihkannya seperti biasa, yaitu dengan arah dari atas ke bawah. Nah sekarang ambil handspoonnya begini kan, dari luar ya. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Kita ambil secukupnya. Kalian pernah diajarin nggak bikin kapas cebok gimana? Kenapa ini digunakan? Saya pakai 3 aja ya. Boleh 3 kan? Boleh. Bedanya sekali dari itu. Ya. Jadi kita bersihkan vulva bagian dalam dulu apa luar dulu? Vulva labia mayor kaki kanan, lalu labia mayor kiri. Setelah itu kanan kiri. Setelah itu area pes dulu sampai ke oke, udah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Nah tekniknya yang ada di daftar kulit yang kemarin ya, vaginal pouch. Dan alurnya sudah saya jelaskan juga kan apa yang akan kita nilai pada saat pemeriksaan dalam. Bila selaput ketuban nasi utuh saat pembukaan lengkap, maka lakukan apa dulu yang kita masukkan? Jadi ini udah kita buka, kita masukkan jari tengahnya. Setelah itu kita susul dengan jari ujung. Yang akan kita susul pertama itu adalah vagina. Kan di inspeksinya tadi tidak ada kelainan ya, tidak ada massa, tidak ada pengeluaran, ada vulva hygiene. Itu maksudnya adalah pemeriksaan inspeksinya di situ. Lalu di vaginanya tidak teraba adanya benjolan, tidak ada massa, dan tidak ada nyeri goyangnya. Ya, berarti tidak ada tumor pada jalan itu. Setelah itu saya masuk ke dalam, ini pindah ke fundus agak dalam lagi untuk meraba apa? Porsio. Apa yang dilihat dari porsionya? Karena ini sudah kala 2, berarti porsionya tidak udah lengkap. Kan tadi sudah ada tanda gejala kala 2. Jadi kamu nggak perlu main VT-VT kalau tanda
gejala keduanya, tanda gejala keduanya ini belum kamu lihat. Ya, jadi kalau ibunya pengen merem, jangan langsung main pakai, lihat dulu tanda yang 4-nya lainnya. Ya, sambil lihat vaginanya, perineumnya, dan juga anusnya. Ya. Nah, setelah itu masuk lagi ke dalam, apa yang dinilai? Jadi kan prosesnya tidak raba pembukaan lengkap. Lalu bebannya itu atau tidak. Taruhlah ini saya lupa tadi ya setengah. Jadi ini ketubannya misalkan masih utuh. Berarti apa yang kita lakukan? Kita ambil setengah. Jadi ini harus setengah kohernya. Lalu kita lakukan pemeriksaan tindakan amniotomi. Tangan yang kanan masih di dalam, setengah kohernya kita masukkan dengan keadaan gini, tidak ke arah luar ya. Jadi seperti ini. Ya, taruh ke pinggir, ke sisi pinggir. Setelah itu kita raba dulu nih kontraksinya. Boleh nggak ketika kontraksi ibu sedang kontraksi kita pindahkan? Dan kita tunggu sampai kontraksinya melemah. Tapi jangan sampai relaksasi banget. Ya, kontraksi melemah lalu kita torehkan. Jadi kita balikan lalu kita torehkan. Ditorehkan, ya. Balikan dalam keadaan seperti ini kan. Lalu kita torehkan, ya. Nah, pas kita torehkan, kita torehkan, kita gini nih. Sambil ini melindungi jari yang ini melindungi kepala bayinya, ditorehkan. Setelah itu kan akan pecah nih, keluar kan, deket ini si bengkoknya, ya. Setelah itu kita keluarkan dulu setengah kohernya. Ini jangan keluar jari kita, tangan kiri kita itu menahan suprasintesis. Tujuannya untuk apa? Supaya tali pusat tidak ikut keluar, atau tangan bayi juga tidak ikut keluar. Biarkan dia mengalir sampai kita lihat, kita nilai cairannya jernih atau tidak, dan kita estimasi jumlahnya. Ya, kita estimasi jumlahnya. Oke, setelah itu ini udah nggak ada nih ketubannya. Habis itu kita lakukan penilaian berikutnya, yaitu presentasi. Presentasinya belakang kepala. Di mana belakang kepala? Yaitu begini kan. Yang kita raba adalah ubun-ubun kecil yang ada di depan. Di depan itu maksudnya adalah dia sudah sejajar dengan bis ibu. Tapi kalau ubun kecil kanan depan, ya, dia ada di sebelah kanan masih begini, karena kan ingat mekanisme persalinan. Bayi akan melakukan putaran kan nggak langsung tiba-tiba kepala janin begini, ya kan? Nggak akan langsung begini kan? Tapi ketika dia sudah melewati spina ischiadica atau ketika penurunan sudah di Hodge 13, kan melewati 13 kan? Tapi kalau masih di spina 3. Kalau sudah Hodge 13, dia akan yang tadinya begini dia akan putar kan, jadi akhirnya ada di depan, nggak begini lagi. Tapi waktu dia belum masuk ke spina ischiadica, dia ini masih di kanan kiri ibu kan punggungnya, berarti kan kepalanya masih begini, punggung kecilnya masih di sebelah kanan ibu, ya kan? Seperti itu. Paham nggak maksudnya kanan sama di depan? Ya. Jadi ketika sudah spina ischiadica, melewati spina ischiadica, dia seperti ini. Oke, tadi presentasinya belakang kepala, lalu penurunannya masih berapa berarti kalau sudah presentasinya ibu sudah di depan? 13 ya, 13. Lalu setelah itu kepala sudah lagi apakah ada tali mulase gitu ya? Apa ada mulase atau tidak ada mulase? Ini kita nilai situasinya. Nah, ini adalah sagittalis, frontalis, coronalis, dan lamboid. Mungkin kita nggak akan menilai sampai ke lamboidea ya. Biasanya kita rabi ya, apakah ada mulase atau tidak. Habis itu tidak ada presentasi lain kan selain kepala. Berarti tangan nggak ada yang ikut. Tali pusat nggak ada yang ikut atau menimbun. Aman kan? Aman. Ini
udah saya periksa dalam, sudah selesai. Ibu maaf ya, bisa lupa tadi nggak komunikasi dulu ya. Oke Ibu, tadi sudah saya periksa, alhamdulillah ini permukaannya sudah lengkap ya Bu ya. Ketubannya juga sudah saya pecahkan. Tadi asik kita ngomong sama pasiennya. Terus saya izin untuk memecahkan ketuban karena permukaannya sudah lengkap, namun ketubannya masih ya. Setelah itu kita buka, kita tarik tangan kita, itu tarik nafas ya Bu ya. Setelah itu ini kita buang. Ini kita buang karena kan ada cairan ketuban. Harusnya ada apa di situ? Diskop. Ini dibuang kemana? Ini cairannya kita buang ke pispor. Ya, ini kita taruh di bawah. Jadi nanti kalau kalian megang-megang ini karena tadi basah ya, pas ketuban dan segala macam, jadi ngebawa-bawa ini pakai tangan. Makanya saya kalau kalian ujian, tinggal pun kalau udah tahu ini bekas darah, bekas ketuban, megang ini, megang itu. Padahal kan sebenarnya yang lebih bersih yang sebelah kiri ya. Habis itu kita harus, nah ini kurang lagi saya lupa, cairan apa? Dan itu di bawah. Dan ini klorin. Kita cuci dulu sarung tangannya, lalu kita setelah itu kita cek. Sambil lihat ya, sambil lihatin, bacain. Fase 10 adalah mengecek DJJ karena dia sudah tadi bulu-bulu kecil di depan, berarti di sini DJJ-nya udah bukan di sini atau di sini lagi. Berarti sudah di surat DJJ. Kita dengar, jam tangannya kita ambil, sambil kita nilai, kita raba dari ibu ya. Harus sama atau tidak dengan dari ibu? Tidak. Berbeda berarti pasti DJJ, lalu kita dengarkan selama 1 menit. Oke. Jadi kita nilai normal ya Bu, si dedeknya denyut jantungnya. Setelah itu Pak menyiapkan itu dan keluar. Nanti kan tadi kita udah retrik, udah pecahin ketuban, ada proses menjelaskan hasil pemeriksaan. Setelah itu ke posisi menekan. Bu, Bapak, tadi saya sudah memeriksa pembukaan ibu dan juga sudah memecahkan ketuban ini. Alhamdulillah pembukaannya sudah lengkap, DD-nya dalam keadaan yang baik, dan sekarang adalah proses yang harus dilalui kita ketika ibu sudah merasakan ingin menelan, ya, dan saat itu ada kontraksi atau mulus yang kuat, ibu harus menelan. Ya, penurunannya juga sudah bagus Bu, jadi ibu sudah boleh menelan. Ketika menelan, posisinya boleh seperti apa aja Bu, tidak harus ibu setengah duduk. Ini kelentang nggak boleh ya, dia minimal harus setengah duduk, semi-polar. Kalau kelentang, apa yang akan terjadi? Hipoksia jadinya. Ini ada apa di sini? Di sini ibu ada apa? Vena, kava, ya. Awas jangan lupa. Jadi nggak boleh ditekan bagian belakangnya, makanya dia harus tengah duduk. Ibu hindari posisi terlentang, ya Pak ya. Jadi minimal ibu duduk. Kalau sekarang ibu misalkan mau miring, enggak, ya. Ibu mau jongkok, enggak, ya. Apapun itu, yang penting ibunya nyaman, ya, dan bisa mengurangi rasa sakit. Ibu sekarang mau miring, sok yuk kita coba miring ke kiri ya Bu ya. Nanti bisa sambil Bapak pijat bagian apa namanya kemarin evidence base-nya kita lakukan apa? Contact pressure. Tuh baru kemarin kan ya, contact pressure. Jadi sebenarnya kan bentuk massage itu kan nggak harus gimana bentuknya, yang penting ada penekanan di lumbal kan, ya. Mau ditekan seperti ini boleh, ya. Ya sama Bapak supaya mengurangi nyeri kontraksi itu. Nah itu ya, oke. Lalu juga Ibu Bapak boleh nanti Ibu diminum baik teh manis maupun air putih. Mau ngemil silahkan, Ibu merasa haus, merasa lapar, silahkan difasilitasi, tidak ada yang dibatasi ya, siapa ya, saya jelaskan seperti itu. Lalu nanti untuk menerannya Ibu meneran seperti Ibu keras, BAB keras, ya. Kalau bisa matanya terbuka. Nanti ketika Ibu meneran, Ibu tarik kakinya, tangan Ibu ke sini, ya. Ibu tarik, lalu Ibu buka, ya. Lalu Ibu buka. Sebenarnya harus sampai begitu. Evidence base-nya itu hanya sampai di sini
sini dibuka. Supaya kenapa nggak sampai ke atas? Karena kalau sampai ke atas banget, nanti pintu bawah panggulnya mengerucut. Akhirnya ketutup malah. Dia bisa masuk pintu atas panggul, tapi pas pintu bawahnya tertutup. Jadi harus membukanya ke datar. Dibuka tapi posisinya datar. Cukup lebar aja, jangan diangkat. Cukup lebar. Ya, jadi posisinya itu coba kamu tidur di sini. Gini, ini di bawah gini, itu pun bisa itu ini aja. Jadi gini, ngerti nggak? Nggak harus selalu begini. Nih, kalau dia begini, ya, ini malah sempit pas ke bawahnya, ya. Jadi jangan seperti itu, kecuali kalau kasusnya itu distosia bahu. Di buku APN itu memang diajarkan tentang rasat Macrobert. Macrobert itu kan ditarik luas-luasnya ke arah dada. Supaya apa? Supaya pintu atas panggulnya itu dibuka. Karena apa? Bahunya macet di pintu atas panggul. Jadi pintu atas panggulnya harus dibuka. Kalau ini kan dia nggak masuk. Bila kita mau ngegolin ke pintu bawah panggul, jadi bukanya cukup gitu aja. Ya. Ya, jadi ibu engeknya keras. Tadi kakinya seperti yang saya ajarkan ya bu. Seperti itu kurang lebih. Lalu ibu pas ngeden lihat ke arah perut, matanya dibuka. Ibu ngeden sekencang-kencangnya tanpa ada suara. Kan pokoknya kayak ibu engek keras aja. Cuman posisinya adalah ibu lihat ke bagian perut. Ya, supaya lebih tenaga itu terfokuskan ke sentral. Ya, jadi nanti ngedennya itu mendorong bayi untuk turun. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya Bu ya, kita coba nih di sini. Anjurkan ibu untuk berjalan jongkok kalau setelah 60 menit dipimpin persalinan. Jadi mimpin persalinan itu adalah membimbing meneran dulu. Coba Bu, sekarang ibu meneran seperti yang tadi saya arahkan. Ibu ngeden. Kita lihat. Tanpa pakai apa-apa, kita lihat, kita inspeksi. Ibunya ngeden, maju nggak? Maju. Berarti benar nggak ngedennya? Bisa nggak dievaluasi? Jangan terus Bu, terus Bu. Ya, nggak dinilai, ya. Ayo Bu, pintar. Ayo Bu, sambung. Ngeden Bu. Pintar Bu, sambung ngedennya. Ayo, ibu ambil nafas lagi. Yuk ngeden lagi Bu, ini masih keras nih Bu, masih ada kontraksinya. Ngeden lagi, sambung Bu, pintar Bu, lanjut Bu. Jadi jangan terus kanan kiri kanan kiri. Sekarang ibu udah fokus ya. Istirahat dulu. Kasih minum Pak, kasih minum dulu. Ibunya kontraksi, ibunya melemah, kita cek. Ya. Oke, kita dengarkan dulu. Jadi bagusnya ada jam di sana ya. Oke Bu, bagus videonya ya. Nah ibu ini mulai kontraksi lagi nih Bu. Ayo Bu, ngeden lagi Bu. Ngeden lagi. Ya, pintar. Sambung Bu. Sambung, pintar. Pintar Bu. Ya, ayo Bu, pintar Bu. Sambung. Tapi sambil lihat kondisi ibunya ya. Saya kan nggak ibu kan sambil mendorong. Nanti kan kalian nggak mendorong ibu kan nanti. Ya. Oke, jadi pada saat poin ke-13 nih, saat melaksanakan bimbingan meneran, setelah mengajarkan, ya ibu paham, coba saat kontraksi sudah mulai kuat, coba nilai kontraksinya efektif atau tidak. Kalau nggak maju berarti harus kita evaluasi. Arahkan lagi ibunya, itu namanya membimbing, ya bukan terus Bu, sambung Bu, terus fokus lah ya, vagina ibu. Ya, jangan begitu. Jadi perbaiki, lalu bantuin ibu untuk posisi yang nyaman. Boleh nggak sambil mengiring? Boleh, nggak masalah ya. Lalu kasih ibu minum, kasih ibu cemilan, ya. Lalu kalau lagi kontraksinya lagi melemah, relaksasi kita boleh cek. Kontraksinya nggak muncul, gimana? Lakukan pemeriksaan puting payudara oleh siapa? Suami banyak kalian. Banyak kan? Oke. Jadi sama suami, di situ pentingnya suami ada. Karena dirangsang suami di toha itu beda ya. Jadi harus sama suami supaya bisa merangsang pasti ya. Biarkan dirangsang ya, dirangsang sambil dibisikin sama suaminya. Kasih informasi ya. Nah, di sini lihat. Segera rujuk
2 jam pada primi gravida. Tapi kalau misalkan meskipun 120 menit, sejam tadi dia nggak turun-turun, evaluasi posisi. Ya kan, ibu mau jongkok sambil jongkok di bed nggak apa-apa, nggak masalah. Supaya cepat turun, supaya gravitasinya maksimal. Ya. Oke, selanjutnya tadi kan udah dipimpin nih. Yo bu, pinter sambung gitu ya. Nah di sini sudah ada 5 sampai 6 cm di depan nih. Kalau itu supaya nanti lupa. Jadi harusnya ini kita pakai ketika mau melakukan apa? Nah, pemeriksaan darah. Kamera kamu justru yang panjang. Jadi ini tadi kita pakaikan dulu ya ketika kita mau. Oke, 5 sampai 6 cm kita taruh alas kain yang sepertiga. Jadi bikin sepertiga gini ya, dibikin sepertiga begini. Bu, angkat ibu yuk, pintar yuk, angkat. Sekarang ibu tiup-tiup dulu ya bu ya. Sebentar saya sambil siapkan dulu, tiup-tiup dulu. Ibu mulai. Ya, yuk ibu tiup-tiup dulu sebentar ya. Habis itu kita taruh. Ini dulu tadi, pakai dulu. Karena ini bagiannya bersih ya. Lalu ada handuk di atas pelangnya. Handuknya diarahkan. Ibu maaf ya bu ya. Oke. Kita pakai. Tadi saya masih pakai putih ya kan? Cuman saya pakai kacamata ini. Kalau dapet sih nggak. Jadi kalau udah pakai kacamata nggak masalah ya. Harusnya pakai cap juga. Tapi yang kita pakai. Oke, ayo bu, pintar bu, sambung. Sambung bu, pintar, ya. Ayo, ini tujuannya untuk menahan. Jadi nanti tangan kanan kamu melakukan stenong yang bawah untuk mencegah ruptur pada Jadi tangannya di sini posisinya, yang kiri stenong atas untuk mencegah robekan pada klitoris dan juga pada uretra. Ya, lalu kita tahan. Yuk, ayo bu, pintar bu, sambung. Bisa coba bantu kami dengan ya. Ya, pintar bu, sambung. Yuk, bisa. Bayi keluar, kepalanya maksudnya. Apa yang kita lakukan? Periksa kemungkinan adanya lilitan. Kita cek adanya lilitan atau tidak. Kalau tidak ada lilitan, lanjut. Kalau ada lilitan, itu si klem kita pakai sekarang. Ya, ini kan ada lilitan. Kalau klem sebelah sini, ya ini kan udah nempel tuh di balik sana ya. Klem sebelah sini, ini kita potong. Ya. Tapi kalau seandainya lilitannya longgar, itu bisa kita tarik sih. Kita longgarkan melalui kepala jadi ya ekstradenya. Ya. Lalu setelah itu apa? Tunggu sampai putaran tadi buka atau buka ya. Kalau buka kemungkinan dia putarnya itu akan ke sini. Jadi kan? Nah sebenarnya nanti kenyataannya proses putaran paksi luar ini nggak akan kita tunggu begitu. Ya, jadi langsung. Maaf ya, ini saya ini lagi. Jadi pas dia keluar, kita cek, lepas dia langsung plok aja gitu kepala. Seperti ini ya, langsung mutar. Sudah putaran paksi. Nah, setelah putaran paksi, pegang kepala bayi secara biparietal. Parietal itu kan samping kepala ya, biparietal atas dan bawah. Tujuannya kita mau mengeluarkan bahu. Kalau tadi kita stenong dalam proses kelahiran kepala. Sekarang biparietal untuk melahirkan bahu. Jadi kemana arahnya? Setelah biparietal curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Ya.
Ini udah lahir daunnya, curam ke atas untuk melahirkan bahu. Nanti kenyataannya nggak begini ya. Kenyataannya akan cepat prosesnya, ya, nggak akan gini. Ini hanya menjelaskan manuvernya. Terakhir belum bahunya? Lalu lakukan di poin ke 23. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menjaga kepala dan bahu belakang. Ini bahu belakang ya? Ini bahu depan, dan di atas. Kita sanggah seperti ini. Lalu oleh itu, tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang dengan bayi. Setelah tubuh dan lengan lahir, jadi ini nahan, ya, ini nahan, ini menyusur, ya, karena ini kita nggak nanti kenyataannya nggak akan harus ditarik begini, dia akan zol gitu ya. Jadi kita susur gini, kita susur untuk apa? Mencegah apa? Mencegah si tangannya ini menjungkit. Nih, ini kalau menjungkit ke sini, robek nggak? Jadi untuk menahan itu, ya. Oke, udah lahir, begini kan? Ya. Setelah itu, setelah tubuh dan lengan bayi lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, jadi pas udah gini kan? Nah, ini kita jepit, ya. Jadi prosesnya tadi pas udah putaran di parietal, melahirkan bahu atas, cunam ke bawah untuk melahirkan bahu atas, cunam ke atas untuk melahirkan bahu bawah, ya. Setelah itu sanggah, susuri, sanggah susu, angkat kaki atau jepit kaki, ya. Udah begini lakukan penilaian. Baca langkah nomor 25. Posisinya kepala lebih rendah, jadi jangan gini. Kenapa begini? Supaya aliran oksigen itu terpusat ke otak bayi, ke bagian kepala. Itu lebih rendah, supaya alirannya mempermudah ke arah otak, ya. Lakukan penilaian selintas, apakah bayi cukup bulat? Bayi cukup bulat, menangis kuat, dan bergerak aktif. Kalau dia nangis cukup bulat, nangis bergerak aktif, berarti perlu diresusitasi. Berarti kita tempatkan dia di ibu. Jadi ibunya. Kita lakukan pengeringan dulu. Baca yang makasih. Kembali selain dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dengan bagian muka, kepala, dan bagian tubuh badan, gitu ya. Sama punggung sambil lakukan laksanaan kaki tanpa membersihkan bagian telapak tangan. Setelah itu apa? Ini harus ditutup ya kepalanya. Lalu kita kembali ini ganti dulu ya, karena ini basah. Khawatirnya ini ya sih kita lihat foto-fotonya menjadi hipo. Ini kemana tempat sampah mana? Ini merah. Ini kan kita pakai kain yang baru ya. Setelah itu kita cek. Ya, kita cek kembali statusnya. Apakah ada janin kedua atau tidak? Oh, nggak ada. Kalau seandainya ada, berarti pulusnya itu masih tinggi ya. Bayi keluar, dari pulus berapa? Di mana tinggi pulus? 1 jari di bawah pusat. Jadi kalau masih di atas pusat masih tinggi, kemungkinan masih ada gini. Tapi kan karena dia ANC-nya sama kita, gitu ya, selama proses kehamilan, USG juga menunjukkan janinnya tunggal. Jadi sudah dipastikan dia janinnya tunggal. Setelah itu apa? Oke, berapa menit sejak bayi lahir? 1. Ibu, saya suntik dulu ya Bu untuk mencegah pendarahan. Oke, kita suntikan ya. Setelah itu cara IM ya. Nah, ini jangan langsung disuntik nih, kita tunggu dulu 1 menit ini ya. Setelah 1 menit kemudian ya, setelah penyuntikan oksitosin, baru kita lakukan penjemputan pembuatan.
dari pangkal ya, dari pangkal. Lalu jarakin berapa senti, kurang lebih 2-3 senti juga ya dari klem yang pertama. Lalu kita lindungi ini supaya tidak menyentuh apa? Pelindung bayi karena kan dingin nih bagian stainless. Lalu kita gunting dengan gunting tali asas. Kita gunting. Nah, bagian yang tadi lepas ya. Sudah digunting. Setelah itu ini boleh pakai. Oke. Ini biarkan di sini ya. Nah, ini yang akan kita ikat. Kalau pakai tali ya, kita ikat bagian atas klemnya. Berapa simpul yang di atas? Berapa? 2 ya. Cara mengikatnya itu jempol pakai simpul. Gini. Ikat, set. Mas, kita mau bikin simpul, diginiin. Jadi jangan nariknya begini, pasti licin maksudnya. Jadi begini posisinya. Kan 2 kali simpul ya. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Ini kan ikat. Nah, tariknya itu adalah ini. Ya, kan 2. Terus di sininya berapa? 1 kan? Kemarin di video di sini 1. Udah kan ya? Setelah itu kalau kepanjangan maka di ya. Selanjutnya ini bisa kita lepas lagi yang tinggalkan. Ini kita lepaskan lebih kan? Kalau mau pakai yang umbilical clamp, tadi ini harus disiapkan ketika kita membuka spek ini nggak tadi ya. Jadi sebelum pakai handspoon, ini kita buka ya. Jadi nanti ini saya nggak akan clamp di sininya, tapi yang pasti gini bentuknya ya. Ini temukan sampai dia mati ya. Diketemukan sampai dia begini. Ini kan nggak bisa dilepas lagi. Berarti dia akan kebuang dengan tali pusat yang akan pukul kan? Jadi akan kebuang sendiri. Pukul copot. Habis itu lagi langkahnya letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi. Ya, jadi ini jangan dibedong. Biarkan dia skin to skin. Ya. Skin to skin. Di mana kita simpannya? Bayi cukup membiarkan berada di dada ibu selama 1 jam walaupun sudah berhasil menyusui ya. Jadi letakkannya berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah daripada areolanya. Ya. Jadi posisinya di dada di bawah areolanya. Ya. Ini pakai topi bagusnya. Ya. Lalu ini untuk melindungi ibu. Jadi jangan ada kain yang menghalangi kontak kulit. Ini di sini pakai topi, tangan kiri pegang bayinya. Ya. Oke, selanjutnya akan kita lakukan. Ini biarkan dari DMP di sini ya, tadi ya. DMP. Lalu belum selesai kan nih? Masih ada? Salah 3 ya, pelajarannya masih ada. Oksitosin tadi udah? Berarti udah masuk manajemen aktif kelas 3 tuh pada saat penyuntikan oksitosin. Lalu kita lihat di sini kita pindahkan dulu si klem 5-10 cm di depan vulva. Jadi nanti tekniknya memindahkannya itu nggak usah duduk, ya cukup ditekan aja lalu dipindahkan klemnya sampai di sini. Ya, letakkan satu tangan di atas kain. Jadi ini bagusnya ada kain ya untuk apa namanya supaya nggak licin. Ini kainnya. Jadi letakkan terus, nah, kita nilai dulu ada kontraksi atau tidak. Karena kita nggak boleh melakukan peregangan kalau tidak ada kontraksi. Ya, karena tadi kan kita sudah suntikan tadi, diharapkan kontraksi ada, udah muncul. Kan udah ada waktu berapa menit ya untuk oksitosin bekerja kan. Oke, tandanya ada kontraksi apa? Ini teraba uterus di sini, bulat. Kalau nggak teraba, berarti kontraksinya bagus nggak? Ya. Setelah itu pada saat kontraksi lakukan peregangan sambil tekan dulu peregangannya
kita lihat nih pada saat kita regangkan sejajar dengan lantai ya. Ini kita tekan dulu, oh memanjang. Tali pusatnya pas kita regangkan memanjang, berarti udah lepas belum plasenta sebenarnya? Sudah ya. Lalu kita pindahkan kan lemnya. Lalu setelah itu, nah karena udah ada kontraksi, udah ada tali pusatnya memanjang, ditambah ada simbulan darah, kita langsung lakukan lagi apa? PPP, peregangan terkendali dengan melakukan dorsokranial, dorsokranial, ya. Nanti searah dengan jalan lahir bawahnya, ya. Dorsokranial. Ini pas kita mendorong begini, ini kita pegangkan. Ini dorong lagi, kita pegangkan. Ya. Saya lupa tempat lagi tempat lagi ya. Kita pindahkan dulu kalau habis duit. Karena prinsipnya 5 sampai 10 cm. Dorsokranial diarahkan, tapi jangan dibetot ya, nggak boleh. Karena nanti aslinya nggak akan sekeras ini. Nah ini ya sahabat, keluarkan. Jadi kalau kita mau meregangkan ini dorsokranial dulu. Kalau nggak di dorsokranial, nanti harusnya ikut keluar kembali. Nah itu yang disebut dengan inversioperi. Jadi putarnya terbalik. Akan menyebabkan perdarahan. Jadi istilahnya harus diangkat. Oke, ini kalau sudah di depan begini. Nah ini kita apa? Kita pilih, ini namanya ya. Nah ini kan sudah ada selaput. Sekarang jadinya sudah ada selaput ya biasanya itu. Nah kita boleh bantu pakai klem untuk diputar. Jadi kalau masih ada selaput nempel jangan dipetot. Kita bantu tapi jangan nggak usah diklem. Kita jepit, kita putar-putar supaya dia keluar. Jadi itu selanjutnya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Masase di langkah 38. Nah jadi ini langkah 3, langkah yang 3 kan. Berapa kali? 15. Berarti kata 15 kali, ya kan? Sambil kita cek kelengkapan plasentanya. Ini udah 15 detik, kita cek. Ini nggak bisa dipegangnya sebenarnya, jadi harus di sini ya. Jadi dicek. Ini kan kotyledon, jaringan plasenta. Kalau utuh itu dia nggak ada bagian yang copot. Tapi kalau kotyledonnya ketinggal, karena kita ngebetok biasanya, jadi ketinggal. Jadi kalau ada bunkrek gitu kan. Kalau kita betul tuh pasti ada bunkrek. Nah itu ada yang nempel atau ketinggalan ya. Jadi kita bersihkan dulu kalau ada darah keluar aktif, rembesan darah. Nah itu kemungkinan dia tertinggal. Lalu kita rapatkan begini nih. Kalau pas kita rapatkan begini ada yang bolong, ini kemungkinan ada yang tertinggal. Oh ini kan enggak kan, rapat gitu ya. Rapat setelah itu, ini kan baru kita cek kelengkapan kotyledonnya. Kalau ketinggalan harus ada ekspor, tangan kita harus ada kalau aja. Tapi kan ini kita normal ya, masih kasus normal ya. Oke, selanjutnya kita cek diameternya kurang lebih 15 cm ya. Lalu panjangnya satu begini kan 15, satu jengkal. Asumsinya 1 jengkal 15. Biasanya plasenta itu panjangnya adalah 30 sampai 60 ya. Berarti kalau 2 jengkal dia udah 30. Jadi gini, 1 jengkal 15 ya. Kita tarik, ini sama kan segini. Ini berarti udah 30. Ini 45 kurang lebih. Ya kan 3 jengkal. Ya setelah itu kita sisihkan, kita sisihkan dulu. Setelah itu kita ngapain? Kita uterus berkontraksi. Tadi kan udah kita ngecek ya, insya Allah lengkap. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi perdarahan karena sisa plasenta. Lalu pastikan uterusnya berkontraksi. Lalu pastikan kandung kemihnya juga kosong. Tadi pada saat yang angka 3 kita pas mau PTT kok enggak? Ini kayak ada yang nahan. Kita cek kandung kemihnya. Kalau dia misalkan penuh, kita buatkan dengan kateter ya supaya bisa sampai kandung kemihnya.
Setelah itu apa? Evaluasi celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan, ajarkan ibu dan keluarga. Ini kita celupkan dulu ke tanpa melepas ya. Tadi kan banyak darah dari placentanya. Nah setelah itu kita ajarkan ibu dan keluarga. Bu, bapak, ini setelah saya pegang kontraksinya bagus nih. Coba ibu sama bapak pegang. Ada nggak yang terasa bulat? Ya, keras ya. Nah ini adalah rahim ibu. Rahim ibu harus seperti ini kerasnya. Ibu cek atau bapak cek. Nanti kalau seandainya masih agak lembek, nggak terasa seperti ini, ibu harus dimasak supaya kerasnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah periksa nadi ibu dan pastikan keadaan ibu baik. Nadi ibu kita periksa, seperti itu pantau keadaan bayi. Ya. Kita lihat keadaan bayinya. Jangan sampai kita asik sama ibu, bayinya begini duluan tuh, mati nggak? Harusnya di samping, ya kan? Oke, jadinya masih ini ya, masih mencari. Oke, kita lanjutkan bersihkan ibu. Kita bersihkan ibu dari paparan darah, ya. Ini kan banyak darah nih, kan? Kita harus bersihkan kan ya. Nah di sini ada 2 wasap, ada 2 baskom. Di sini ada klorin, ada yang DPT. Yang untuk membersihkan itu kita pakai apa? DPT. Ya. Sekarang saya bersihkan dulu ya, bersihkan dulu bagian yang paling bersih, jangan yang kotor dulu. Tadi kan darah perut ibu nih, tadi bekas darahnya tangan kita kan. Pegang dulu pahanya, ya, hanya agak di atas. Jadi ini dibawa ke arah vagina nih, yang paling kotor, ya. Ibu boleh diangkat botolnya, boleh. Prinsipnya dari yang jauh, ya. Ada darahnya ya. Setelah itu ini kita lipat. Nah, ini banyak darah nih, jadi lipatnya itu kayak kita ngebungkus gitu. Ya. Terus maaf ya. Ini buang ke tempat sampah mana? Tadi pas saat air itu kita lihat dulu, kayak tadi dibungkus, kalau di tempat sampah baru kita bersihkan. Karena kan tadi paling banyak ada pertuban, ya kan ada darah segala macam. Jadi ini kita bersihkan dulu. Oke. Itu sama prinsipnya. Oh, ini baru diangkat. Kan ini ya. Ini boleh kita pakaikan dulu. Dulu. Jadi dia nyaman. Nah, masukin tempat sampahnya itu kasih dorong dulu ya. Yang lagi kumpul. Kita pakaikan di balon dulu. Oke bu ya, diangkat. Itu kita pakaikan. Nah, udah aman kan? Gak ada darah keluar lagi nih. Ini kita angkat. Ya. Iya, jadi ngangkat ini kan bagian yang kotornya nih. Buat ngalasin dulu, dia udah pakai aman, gak ada yang ngalir lagi darah. Jadi kan akan berserakan itu. Ini kan. Ini bawa kemana? Dalam kuning. Oke. Setelah itu kita bersihkan jaket dulu ya. Nah, ini kan insya Allah nggak akan banyak darah kan di sini. Bersihkan dulu bagian yang paling jauh. Kita dipaskan di tengah. Lalu bagian yang nggak terlalu kotornya ya kita bersihkan. Setelah itu kita pakaikan kain. Ini kan urutannya tadi ya berarti ya. Tadi yang kurang tepat itu adalah harusnya kernel
lain. Kita pakaikannya itu adalah ini, kita gulung dulu. Oke, ibu boleh miring ke sebelah sana. Nanti ya Pak. Oke, miring ke sini. Nah, oke, ini kita, ya. Setelah itu kita pakaikan. Ini kita pakaikan baju, ceritanya selesai, pakai baju. Gimana Bu, dedenya udah ketemu putingnya? Udah Bu Bidan, alhamdulillah. Dilanjutkan ya Bu, minimal 1 jam ya. Dilanjutkan, ibunya sehat, tunggu sampai 1 jam. Kalau udah 1 jam, baru kita bawa bayinya ke Bu. Sekarang saya akan bawa dedenya dulu ya Bu ya, kan ada 1 jam lebih dan sudah menyusui. Saya bawa dedenya, bawa saya periksa ya. Nah, periksanya itu di meja yang belakang. Nah, karena itu belum disiapin, jadi di sini nggak apa-apa ya. Ini sudah nggak apa-apa sih tadi. Ini kalau di bawah. Kita ganti handphone yang bersih ya. Jadi kita butuh 3 pasang ya di rumah. Nanti kita cek ya, kita cek secara sepintas warna kulitnya merah, jelas aktif. Nanti kita masukkan ke skor Apgar ya. Lalu respirasinya tadi kita ibu respirasi apa lagi di situ? Tidak apa lagi? Respirasi nanti aja setelah 2 jam selesai kita observasi ibu. Baru setelah itu di kunjungan pertama untuk bayi itu adalah 2 jam. Kalau ini pemeriksaan awal aja ya. Lalu boleh kita pakaikan baju bayi yang ada di sana ya. Kita pakaikan baju lalu kita gendong. Cara menggendongnya apa? Gendong supaya nggak wajib ya Neng? Nggak wajib, hanya opsinya juga kehangatan aja. Baik. Boleh kita selanjutnya hidungnya dedenya sampai ibu boleh kan sama gabung ya. Setelah itu kita bersihkan semuanya, ibunya udah nyaman, kita bereskan alat-alat dan dekontaminasi semua alat yang sudah dipakai, yang steril semuanya kita rendam. Jadi tadi alat-alat yang digunakan itu kita simpan dulu sementara di bengkok atau ditutup ini ya. Semuanya ini bawa ke tempat sampah, lalu ini ditaruh di klorin. Kalau dikeluarin, ini di mana? Ini di mana? Kalau dipakai bekas apa infeksius. Kenapa? Iya ya, tadi dulunya nggak dipakai ya. Tapi sebenarnya dulu itu wajib nggak? Nggak. Kalau bayinya menangis kuat, perlu nggak pakai dulu? Ya. Biasanya nanti kalau dia sudah mulai nangis yang nggak aktif itu kita bebaskan jalan nafas dengan bisa dan ini Mas Bu. Kalau mungkin kita buka itu kan? Iya tadi Neng, ya Allah lupakan saya tuh. Jadi bayinya ini sebelum diibuin, setelah kita periksa udah bagus hasilnya, kita kasih Fitka dulu. Saya lupa, Fitka itu dosisnya berapa? Ada di situ bilang hasil. Vitamin K ini dia isinya 0,5 ml. Vitamin K1 1 mg. Berarti ini semuanya dikasih. Tapi kalau dosisnya di sini yang tertuang adalah 2
setengahnya dari ini. Kalau dalamnya 10 mg isinya, berapa cc? 0,1. Karena prinsipnya dosisnya adalah 1 mg. Kalau di sini dosisnya tertulis 1 mg semuanya dikasih. Tapi kalau 2 mg setengahnya. Tapi kalau isinya 10 mg berarti kan tepat banget kan? Ini bisa buat 10 dosis. Jadi dikasihnya 0,1 aja, 0,1 dosis. Ya. Dan ini kita kasih semuanya menggunakan pen yang 1 cc harusnya. Oke, ini kita masukin semuanya ya, sampai 1 cc ceritanya. Ini karena yang one hand. Kita suntikan sebelah ini ya, jangan yang beralkohol tapi yang kapas kering aja, kapas kering ya. Lalu kita suntikan sebelah mana? Karena mata kiri, kiri. Daftar dulu coba kan ada di daftar kan. Kalau kalian tuh hepatitis B banyak di sebelah kiri di anterolateral ya, jadi di pinggir tapi agak depan ya, dicubit lalu disuntikan, masukkan semuanya, aspirasi kita di bed ya. Setelah 1 jam dari penyuntikan kita minta ini masukkan ke situ. Iya nanti harusnya sama mata dulu ya. Iya. Ikan salep mata. Salep matanya itu kita bawa dari luar ke dalam, Ini untuk mencegah infeksi. Lalu setelah 1 jam kemudian kita berikan suntikan apa? Harus dilihat expirednya. Ini ada namanya PPM. Yang kotak dalam ini lebih kerang warnanya daripada lingkarannya, sebenarnya udah nggak bagus seperti ini ya, karena harus kalau di kulkas kan. Bentuknya kayak gini. Caranya gimana? Didorong dulu bukanya, didorong baru dilepas ya. Kita suntikan di sebelah kanan lateral ya, disuntikan ya, makanya dicubit ya supaya ototnya ke atas gitu. Setelah disuntikan baru kita tekan, maaf ya, jadi saya ngasih taunya gini. Ini udah suntikan, kita tekan, kita keluarkan isinya sampai kosong. Habis. Sama itunya. Setelah itu baru pakaikan baju, pakaikan topi ya, pakaikan popok, semuanya baru kita. Udah ya, sampai situ sudah kita bereskan juga alatnya tadi. Mana yang harus dibersihkan untuk dekontaminasi, mana yang harus dibersihkan. Nah ini semuanya harus kita bersihkan ya. Dengan keadaannya begini ya, jadi jangan lupa. Ini itu masih ada. Lalu kitanya lagi berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru kita lepas. Oke, setelah itu dekontaminasi berapa lama? Selama 20 menit. 10 atau 20? 10. Berapa itunya larutan polnya? Berapa persen? 0,5%. Berapa lama? 10. Habis itu dicuci bilas kan ya? Dicuci bilas baru di DTT. Kan baik dikukus maupun direbus. Tadi kalau seandainya pada saat setelah plasenta lahir, saya lupa tadi juga mengecek apa? Robekan, kranium.
kalau ada robekan kayak ini, tadi kan udah ngecek perdarahan. Sebelum cek ini kan kita ngecek perdarahan tuh harusnya. Tadi pas placenta lahir ya, udah lahir, terus lengkap ya kita cek. Harusnya kita balik lagi ke vagina ibu. Kita cek adanya robekan atau tidak dengan menggunakan kasa tadi, ya. Jadi kasanya itu, ini kan pakai handscoon ya. Ini kita bersihkan vaginanya kayak kita melakukan vulva ya, jadi dibuka lalu searah dengan jarum jam ya. Ya, apakah ada rembesan darah atau tidak. Oke, kalau ada hexing ya ada ruptur, saat itu juga kita lakukan hexing. Oke, sampai sini ada pertanyaan?